Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-12, kita akan di materi dinamika atmosfer bumi. Untuk materi yang kelima ini, kita akan membahas tentang formasi awan. Oke, jadi kompresi udara dan ekspansi. Kita akan mengenal adanya perubahan temperatur adiabatik. Ketika udara dibiarkan mengembang, ia akan mendingin, dan ketika dikompresi, dia akan menghangat. Kemudian di ekspansi dan pendinginan, kita akan mengenal adanya dua laju adiabatik. Ada laju adiabatik kering, yaitu laju pendinginan atau pemanasan yang hanya berlaku untuk udara tidak jenuh. Sedangkan laju adiabatik basah adalah laju perubahan suhu adiabatik dalam udara jenuh. Nah, ini kita bisa lihat di di gambar ini, bahwa kita akan dapatkan ini adalah yang laju adiabatik basah dan ini adalah laju adiabatik kering, di mana udara yang naik mendingin pada laju adiabatik kering 10 derajat Celcius per 1000 meter sampai udara mencapai titik embun dan kondensasi pada pembentukan awan dimulai. Ketika udara terus naik, kalor laten yang dilepaskan oleh kondensasi menurunkan laju pendinginan. Laju adiabatik basah karena selalu lebih kecil daripada laju adiabatik kering. Kemudian proses yang dapat mengangkut air, mengangkut udara. Jadi ada 4 mekanisme yang dapat menyebabkan udara naik ya. Adalah pengangkatan orografis, irisan frontal atau frontal wedging, konvergensi, dan pengangkatan konvektif lokal. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengangkatan orografis. Terjadi ketika gunung bertindak sebagai penghalang aliran udara, memaksa udara untuk naik. Kemudian udara mendingin secara adiabatik, awan dan presipitasi dapat terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah irisan frontal atau frontal wedging. Jadi front ini adalah batas antara dua massa udara yang berdampingan yang memiliki karakteristik kontras. Nah, ini adalah bagaimana pengangkatan orografik dan irisan frontal. Nah, ini adalah orographic lifting ya tadi, pengangkatan orografik, dan ini adalah si irisan frontal. Di mana pengangkatan orografik mengakibatkan presipitasi di lereng yang menghadap angin. Ketika udara mencapai sisi pegunungan yang membelakangi angin, sebagian besar kebasahan telah hilang. Jadi ini hujan kan di bagian ini, ya di bagian ini nggak hujan lagi gitu. Menghasilkan gurun bayangan hujan. Nah, sedangkan di frontal wedging atau irisan frontal, udara lebih dingin dan lebih padat bertindak sebagai penghalang. Nah, ini penghalangnya ke atas, di mana udara yang lebih hangat dan lebih ringan itu naik ke atas. Yang berikutnya ada konvergensi. Konvergensi adalah ketika udara mengalir bersama dan naik. Kemudian ada pengangkatan konvektif lokal, di mana pengangkatan konvektif lokal terjadi di mana pemanasan permukaan yang tidak merata menyebabkan kantong udara naik karena daya apungnya atau buyansinya. Nah, ini adalah konvergensi permukaan ya. Jadi konvergensi permukaan meningkatkan pembentukan awan. Ketika udara permukaan berkonvergensi, kolom udara bertambah tinggi karena udara dijejalkan ke dalam ruang yang semakin kecil. Hasilnya adalah pengangkatan paksa dan pendinginan adiabatik yang menghasilkan awan. Kemudian yang pengangkatan konvektif lokal ini ya, seperti ini. Jadi pemanasannya nggak rata, jadi cuma bagian-bagian ini aja nih yang panas. Menyebabkan kantong udara menjadi lebih hangat daripada udara di sekitarnya. Parsel udara panas atau thermal yang ringan naik ke permukaan, nih naik ya ke atas. Dan jika mencapai level kondensasi, awan akan terbentuk. Jadi kalau udah nyampe level kondensasi, awan akan muncul. Yang berikutnya adalah stabilitas. Yang pertama yaitu adalah perbedaan densitas. Udara yang stabil cenderung tetap pada posisi semula, sedangkan udara yang tidak stabil cenderung akan naik. Nah, pengukuran stabilitas
Stabilitas udara ditentukan dengan mengukur suhu atmosfer pada berbagai ketinggian. Laju perubahan suhu udara dengan ketinggian disebut adalah laju selang lingkungan. Kemudian derajat stabilitas. Inversi suhu terjadi di lapisan kedalaman terbatas di atmosfer atau ketinggian terbatas di atmosfer, di mana suhu meningkat daripada menurun dengan ketinggian. Kemudian yang berikutnya adalah stabilitas dan cuaca harian. Ketika udara stabil dipaksa di atas permukaan bumi, awan yang terbentuk tersebar luas dan memiliki ketebalan vertikal yang kecil dibandingkan dengan dimensi horizontalnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kondensasi. Untuk segala bentuk kondensasi yang terjadi, udara harus jenuh. Nah, tipe dari permukaan umumnya harus ada permukaan untuk uap air mengembun. Yang berikutnya adalah inti kondensasi adalah partikel kecil yang berfungsi sebagai permukaan tempat uap air mengembun ketika kondensasi terjadi di udara. Oke, untuk materi yang kelima ini dicukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Jangan lupa kuis.